Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 120 Direktur Qin. Melihat beberapa orang di grup mengobrol secara transparan, Julia Wang merasa tidak nyaman dan mengirim pesan ke Thomas Qin. Kak Thomas, kamu dipecat? Setelah beberapa saat, Thomas Qin menjawab, jangan khawatir, sampai jumpa besok. Julia Wang sedikit tidak mengerti, menyinggung ketua Departemen Wang dan menyinggung wakil direktur Qian, pasti akan diusir, mengapa masih sampai ketemu besok? Keesokan paginya, seluruh staf manajemen Suan Company berpakaian rapi, semua memakai jas dan sepatu, menunggu di ruang rapat lebih awal. Wakil Direktur Qian, Davian Ge, Jasi Wang, dan lainnya semua duduk dengan siaga, mencoba memberi kesan yang baik pada bos baru. Julia Wang dan yang lainnya berdiri di belakang, karyawan biasa seperti mereka hanya bisa berdiri dalam rapat. Dengan ragu-ragu setelah mengeluarkan telepon, Julia Wang masih mengirim pesan ke Thomas Qin. Kak Thomas, rapat akan segera mulai, apakah kamu datang? Begitu pesan terkirim, Thomas Qin berjalan masuk. Julia Wang buru-buru melambai padanya dan berteriak dengan suara rendah. Kak Thomas, sini. Melihat Thomas Qin masuk, Jasi Wang sangat marah. Siapa yang memintamu untuk datang? Davian Ge mengerutkan kening. Thomas Qin, kamu telah dipecat dari perusahaan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam dewan direksi hari ini. Keluar. Wakil Direktur Qian juga mendengus dingin. Bagaimana petugas keamanan bekerja? Setiap orang harus diizinkan masuk. Ketika Julia Wang mendengar ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Kak Thomas akan dipecat. Apakah orang yang serius bekerja harus menjadi sasaran? Thomas Qin mencibir saat mendengar ini. Kenapa? Menurut kalian aku harus dipecat? Thomas Qin melihat orang-orang di Departemen Pemeriksaan Kualitas dan kolega di bagian sumber daya manusia. Semua orang bersikap mencemooh. Omong kosong, siapa yang dipecat jika bukan kamu? Jangan mengganggu pertemuan kami di sini, keluar. Keamanan, suruh naik beberapa penjaga keamanan, cepat. Departemen Inspeksi Kualitas dan Sumber Daya Manusia semuanya mengenal Thomas Qin, dan mereka tahu bahwa perusahaan memiliki orang baru yang luar biasa. Menyinggung ketua Departemen Wang dan manajer G, bahkan membantah wakil direktur Qian, siapa yang dipecat jika bukan kamu? Melihat semua orang menyuruh Thomas Qin untuk pergi keluar, senyum Thomas Qin menjadi semakin nakal. Datang ke kursi utama dan duduk. Apa? Apakah itu tempat di mana kamu bisa duduk? Bangun cepat, apa kamu ingin mati? Yang bermarga Qin, aku beritahu kamu, itu adalah tempat duduk bos baru. Jika bos kita datang nanti, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Tidak boleh membiarkan anak ini membuat kekacauan di sini. Jika tidak, bos baru akan mempertanyakan kemampuan kerja kita. Wakil Direktur Qian berkata dengan wajah masam, Davian Ge. Kalian, seret dia keluar. Davian Ge berdiri, menggulung lengan bajunya, dia tidak ingin menunggu penjaga keamanan, dia akan melakukannya sendiri. Saat ini, pintu kantor terbuka dan Weston Meng masuk. Warna kulit setiap orang berubah, dan mereka segera bangun. Direktur Meng, Weston Meng mengangguk, duduk. Wajah Jasi Wang dan yang lainnya sedikit berubah. Anak ini belum keluar, Direktur Meng ada di sini, jangan sampai bicara omong kosong di depan Direktur Meng. Direktur Meng, maaf, ada sedikit masalah. Ada karyawan yang dipecat yang membuat masalah. Kami akan mengusirnya. Davian Ge memberi laporan, lalu berjalan dengan beberapa pria perkasa. Thomas Qin, masih tidak cepat keluar, haruskah kami menggunakan kekerasan? Weston Meng mengerutkan kening setelah mendengar ini, menatap Davian Ge, dan berkata dengan dingin. Siapa yang menyuruhmu begitu tidak menghormati Direktur Qin? Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Saat perkataan terdengar, semua orang saling memandang. Direktur Qin. Dr. Stranger,
Bab 121 Keputusan Direktur Baru. Ketika selesai bicara, Weston Meng berdiri dengan hormat di samping Thomas Qin. Direktur Qin, silahkan duduk terlebih dahulu, beberapa orang ini, aku yang akan menangani mereka. Ketika dia selesai bicara, semua orang benar-benar tercengang. Kenapa Weston Meng sangat menghormati Thomas Qin? Weston Meng pernah mengatakan sebelumnya bahwa 51% saham perusahaan mereka berada di tangan direktur baru, bahkan Weston Meng pun tidak memiliki hak untuk berbicara. Di Swan Company, direktur baru memiliki kekuasaan mutlak untuk membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Mereka semua berpikir bahwa direktur baru seharusnya adalah orang yang berasal dari keluarga kaya di provinsi lain, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa ternyata dia adalah orang yang begitu muda. Jesse Wang juga tercengang, Thomas Qin ternyata adalah direktur dari Swan Company. Perusahaan besar dengan aset puluhan miliar yuan ternyata adalah miliknya. Sebelumnya dia masih mengejek Thomas Qin, dia mengira dia adalah orang yang tidak berguna. Tetapi sekarang sepertinya dia berpura-pura merendahkan dirinya untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Davion Ge bahkan lebih bingung lagi, Thomas Qin yang baru datang ini, adalah seorang direktur. Dia bahkan telah menerima uang 500.000 yuan dari Thomas Qin, baru membuatnya masuk sebagai karyawan kecil-kecilan. Apa yang sedang dia lakukan? Memeras pemimpinnya sendiri. Kaki Davion Ge melunak. Dia hampir terkulai di atas lantai. Wajah wakil direktur Qian bahkan lebih jelek lagi, wajahnya sampai memucat. Thomas Qin datang kepadanya untuk melaporkan Jesse Wang, tetapi dia malah memarahi Thomas Qin dan bahkan sampai memecatnya. Sudah berakhir, benar-benar sudah berakhir. Awalnya dia berpikir bahwa dia adalah pendatang baru dengan kecerdasan emosional yang sangat rendah dan sedikit polos. Tetapi sekarang ketika mengingatnya kembali, dia baru mengerti bahwa Thomas Qin ini melakukan kunjungan pribadi dengan menyembunyikan identitas aslinya. Thomas Qin berkata dengan datar, "Tidak perlu, Weston, kamu bisa duduk terlebih dahulu." Weston Meng mengangguk dengan cepat, kemudian mencari tempat duduk dan duduk. Weston. Panggilan ini sangat mengejutkan semua orang. Bahkan Ketua Sun saja harus memanggilnya dengan Direktur Meng. Thomas Qin ini malah memanggil Direktur Meng dengan Weston. Begitu Weston Meng duduk, seluruh ruang rapat menjadi hening, semua orang terdiam. Davion Ge dan beberapa orang berdiri di sana, mereka bingung, kemudian saling memandang karena canggung. Thomas Qin duduk di kursi utama ruang rapat dengan ekspresi dingin dan berkata dengan datar. Aku tidak tahu banyak tentang manajemen perusahaan, aku akan membiarkan Weston terus mengelolanya di masa depan. Namun, kemarin aku menemukan beberapa hal di perusahaan, sekarang ada beberapa hal yang ingin aku umumkan. Gawat, ketika Thomas Qin selesai bicara, semua orang menjadi gugup. Meskipun Thomas Qin bukan pemimpin baru, tetapi ini adalah pertama kalinya dia datang ke perusahaan untuk menjabat di posisinya. Tentu saja ada hal-hal yang harus diumumkan. Pertama, pecat Davion Ge yang merupakan wakil manajer Human Resources, keluarkan dia dari perusahaan dan blokir dia dari seluruh industri. Semua anggota Human Resources lainnya akan mendapatkan pengurangan gaji sebesar 30% dan posisi mereka akan dipertahankan sementara. Kedua, semua anggota dari Departemen Pemeriksaan Kualitas, termasuk Jesse Wang, akan dipecat dan diblokir dari seluruh industri, kecuali Julia Wang dari Departemen Pemeriksaan Kualitas. Ketiga, Julia Wang dari Departemen Pemeriksaan Kualitas akan menjadi ketua departemen yang baru, gajinya dilipat gandakan. Keempat, pecat wakil direktur Qian dari perusahaan, beli saham di tangannya dan berikan kepada Julia Wang yang baru saja diangkat menjadi ketua departemen. Apakah kalian semua sudah mengerti? Ketika Thomas Qin selesai bicara, mata wakil direktur Qian tiba-tiba menjadi hitam, dia hampir jatuh ke tanah, pikirannya telah kosong. Sudah berakhir, benar-benar sudah berakhir. Wajah beberapa orang yang lain juga sangat jelek, awalnya mereka memiliki masa depan yang baik, tetapi sekarang,
Pekerjaan mereka telah hilang dan mereka telah diblokir dari seluruh industri. Apa yang dapat mereka lakukan di masa depan? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.